Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku. Semoga kita tetap sehat selalu semuanya. Baik kalian bersama keluarga juga Bapak Ibu guru semuanya semoga selalu sehat. Anak-anakku, mungkin kalian bingung dan kaget kenapa yang muncul kok saya. Saya hanya mengganti sementara Bu Indah selama beliau belum bisa aktif kembali mengajar kalian membimbing. Nah, marilah kita belajar dengan kalian belajar dengan saya, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Tapi sebelum itu, materi-materi yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada, itu penyelesaiannya sebetulnya tidak terlalu rumit. Nah, demikian juga kita jika belajar bangun ruang sisi datar ini, jangan berpikiran terlalu rumit. Yang penting satu hal yang harus kalian camkan. Kalian bisa membayangkan benda aslinya. Kenapa? Jika kita bisa membayangkan benda aslinya, maka pastilah kita bisa menggambar ilustrasinya. Contoh, jika saya bicara begini, kalian tahu yang namanya binatang yang namanya kucing. Coba, jika saya bicara binatang yang namanya kucing, apa yang ada di benak kalian? Tentunya ada bulunya, modelnya kucing, kakinya, kukunya seperti apa, sampai sedetail mungkin. Sampai-sampai jika kalian saya minta untuk membayangkan apa yang di dalam kucing itu, ada apa? Ada ususnya, ada jantungnya, bermacam-macam di dalamnya, ada tulangnya. Nah, jika saya bicara kucing, kalian pastilah membayangkan kucing, jangan membayangkan yang lain. Tuh. Nah, demikian juga bangun ruang sisi datar ini. Jika kalian kenal bangun ruang sisi datar satu saja, maka yang lain itu mudah. Nah, kenal betul loh ya. Kenal itu seperti kita mengenal kucing tadi. Namanya kita tahu kucing itu namanya misalkan siapa? Bejo. Oh, namanya kucing itu Bejo. Terus bulunya seperti apa? Jangan bertanya banyaknya bulu loh ya. Kalau banyaknya bulu, kalian hitung sendiri. Saya juga nggak tahu. Yang jelas banyaknya bulu itu banyak sekali. Nah, sekarang jika kucing saja kalian bisa membayangkan, padahal bentuknya kucing itu rumit sekali, dan kalian bisa menggambar ilustrasinya atau menggambar kucing, sedangkan bangun ruang sisi datar ini sangat sederhana sekali. Bapak akan mengupas satu, nanti tujuan kita satu, yaitu kenal bangun ruang sisi datar, satu bangun saja atau satu bentuk saja,
tapi kita analisa sampai ke dalam, kita bayangkan bentuknya seperti apa, unsur apa saja yang ada di dalamnya, kita harus tahu. Jadi nanti kita arahnya ke sana. Soal nanti kalian ditanya sesuatu dari bangun ruang sisi datar itu, bayangkan saja yang ditanyakan itu apa, bentuknya seperti apa. Nah, kalian cocokkan dengan ilmu kalian yang dari SD sampai saat ini. Itu. Jadi sekali lagi, tujuan utama kita adalah akan menentukan bangun ruang sisi datar satu bentuk saja, tapi yang kita tentukan adalah sampai ke dalam unsur-unsurnya dan bentuknya. Sekali lagi, unsur-unsurnya dan bentuknya. Itu. Marilah kita lanjutkan. Nah, inilah yang namanya bangun ruang sisi datar, salah satu bentuknya, salah satu namanya. Ini salah satu. Salah duanya itu. Ini juga bangun ruang sisi datar. Nah, bayangkan dua benda ini modelnya. Ini diberi nama kubus. Sekali lagi, ini diberi nama kubus, ini diberi nama balok. Coba sampai bandingkan. Seperti hanya kalian jika tadi yang saya katakan tadi, itu kucing namanya Bejo, itu harimau namanya Iwan. Itu kan beda kucing sama harimau. Ini juga begitu. Bangun ruang sisi datar namanya kubus, bangun ruang sisi datar namanya balok. Kenapa disebut sisi datar? Karena pembatas-pembatasnya ini datar semua. Itu. Ini datar semua pembatasnya ini. Nah, balok saya singkatkan dulu. Satu saja ini. Jika kalian mengerti betul satu ini, maka yang lain lewat. Tuh. Kita perhatikan, kalian perhatikan satu saja ini. Nah, perhatikan apa yang ada di kubus ini, unsur-unsurnya apa saja. Tolong Bapak sebutkan ini unsur-unsurnya. Pojok-pojoknya ini namanya titik sudut. Ada berapa nanti sampean hitung sendiri titik sudutnya. Ini pojok-pojok ini titik sudut. Ini seperti garis ini, pojokannya pertemuan antara tutup yang depan dengan yang atas ini, pertemuannya kan berubah ini toh. Nah, ini namanya rusuk. Penutupnya ini namanya sisi atas. Ini sisi depan. Ini rusuk. Ini rusuk. Itu rusuknya ini. Nah, ini yang namanya kubus. Istilah-istilah yang ada di luar. Sekali lagi, istilah yang ada di luar. Sekali lagi, ini namanya sisi. Jadi sisi itu yang begini nih modelnya. Yang bentuknya persegi nih kalau kubus. Sisi atas bentuknya juga persegi.
Nah, itu sekali lagi unsurnya ini yang namanya rusuk, ini juga rusuk, yang ke belakang ini juga rusuk, ini juga rusuk, itu rusuk juga. Rusuknya nanti kalian hitung juga banyaknya ada berapa, panjangnya setiap rusuk ini bagaimana. Nah, ini yang bagian luar. Terus sisinya ini bentuknya seperti apa yang Bapak katakan tadi. Jika kalian tahu bentuknya ini, sisi yang bagian depan, jadi sampean langsung bisa menghitung jika ditanya begini, berapa luas sisi bagian depan dari kubus ini jika rusuknya ini panjangnya 3 cm misalkan. Rusuknya ini panjangnya 3 cm, itu 3 cm berarti. Nah, luas sisi bagian depan ini berapa? Kan seperti di SD akhirnya. Jika ditanya macam-macam. Jadi yang penting, satu, kalian bisa membayangkan benda asli ini seandainya benda asli ini tidak ada di sini, begini. Bisa membayangkan juga, kalau saya bilang kubus, di bayangan kalian otomatis yang Bapak pegang tadi, yang kalian bayangkan ini. Ini yang bagian luar. Panjang ini rusuk sekali lagi. Nah, kalian nanti harus bisa menggambar ini. Karena apa? Kalian sudah bisa membayangkan benda aslinya. Jika menggambar, nanti berilah nama pojok-pojok ini yang bawah. Ini A, itu B, yang belakang sana C, yang belakang sini D. Di atasnya A namanya E, huruf besar loh ya, pakai huruf besar semua. Di atasnya B, F, di atasnya C, kalian beri G, di atasnya D diberi H. Jadi di sini nanti ada tulisan huruf besar A, B, C, D digambar mulu ya. E, F, G, H. Ini yang bagian luar. Nah, jika kubus ini sama sebetulnya istilahnya dengan balok, hanya bentuknya saja yang beda. Istilahnya sama. Di sini ada rusuk, di balok juga ada rusuk. Di sini ada sisi, di balok ada sisi, hanya bentuknya mungkin berbeda, mungkin ada yang sama. Ini sisi, tetap juga sisi gitu. Ini rusuk, hanya rusuknya balok yang di sini dengan yang di situ panjangnya tidak sama. Tapi kalau kubus, rusuknya yang ada di sini dan yang ada di situ panjangnya sama. Itu anak-anak sekalian. Jadi kalian intinya harus bisa membayangkan benda ini dan bisa membuat atau menggambar ilustrasinya. Menggambar kubus di buku atau di kertas kalian. Itu. Nah, sekarang ini saya singkirkan dulu karena istilahnya sama. Nah, jika saya kupas, sisinya ini saya hilangkan, hanya rusuk-rusuknya ini yang muncul, maka akan diperoleh semacam ini. Nah, ini rusuk-rusuknya saja yang muncul. Nih, itu rusuk-rusuknya saja. Tutupnya yang ini, sisi yang depan ini saya buka, saya hilangkan. Nah, ini namanya kerangka kubus. Itu. Jadi kerangka kubus itu yang diambil hanya rusuk-rusuknya ini anak-anakku. Nah,
Terus yang di dalam kubus ini kalau diambil kerangkanya semacam itu. Umpamanya orang itu diambil belungnya. Belungnya itu apa? Tulangnya. Diambil tulangnya ini. Ini yang lengkap, yang tertutup, kucing yang sudah tertutup. Tapi ini dagingnya dihilangi. Itu. Dagingnya semacam ini. Nah, setelah dagingnya dihilangkan, di dalamnya ini ada istilah apa saja. Hati-hati. Ini tadi rusuk. Iki belungi, rusuke ning kene. Ini sisi bagian depan, ini sisi bagian atas. Saya ulang lagi. Ini sisi bagian depan saya coplok, saya lepas. Sisi bagian atas saya lepas. Ini saya lepas, akhirnya begini, tinggal tulangnya saja. Nah, tulang yang ada di dalam kan pasti ada yang bersilangan itu. Nah, kita ubah, kita buat ini. Nah, ini. Yang warna biru ini dan warna kuning, warna merah ini, itu namanya diagonal ruang dari kubus. Diagonal ruang itu jadi dari atas ini ada ditarik begini, istilahnya ditarik biru ini sampai bawah. Ini namanya diagonal ruang. Awas, diagonal ruang. Hati-hati. Kuning ini juga namanya diagonal ruang. Merah ini juga diagonal ruang. Itu juga diagonal ruang. Nah, ada lagi diagonal yang namanya diagonal sisi. Saya lepasnya dulu. Ini diagonal ruang yang biru ini saya lepasnya. Nah, saya lepasnya dulu. Bentar. Setelah saya lepas, diagonal ruang yang biru ini tidak ada sekarang. Nah, kalau biru ini saya pasang di sini, namanya diagonal ruang. Tapi jika saya buat begini, awas, di depan semua begini, ini depan, itu juga bagian depan. Ini namanya diagonal sisi bagian depan. Diagonal sisi bagian depan. Tadi jika memberi nama A, B, C, D, E, F, G, H. Namanya itu. Nah, sekali lagi, inilah namanya diagonal sisi. Jika begini, jika saya lewatkan dalam ini, begini, ke belakang begini, ini namanya diagonal ruang. Nah, sisi bagian depan ini, anak-anakku, ini juga disebut kata lainnya bidang, bidang bagian depan. Jadi bidang dengan sisi itu sama. Bidang bagian depan, sisi bagian depan ya ini. Bidang bagian atas, sisi bagian atas ya ini. Nah, terus nanti ada istilah yang agak sulit dalam bangun ruang ini, yaitu namanya tadi jika yang biru ini diagonal ruang, kita tarik begini, kita tarik seperti itu namanya diagonal sisi. Awas, diagonal sisi atau diagonal bidang. Awas, hati-hati, diagonal bidang. Jika begini dibalik,
bidang diagonal. Maaf, apa namanya tadi? Diagonal ruang. Bidang diagonal, sorry. Ini diagonal ruang. Jika begitu, diagonal sisi. Sudah ya, saya ulang. Diagonal ruang, diagonal sisi. Nah, ada lagi satu yang agak sulit membayangkan. Jika kalian punya kertas, dimasukkan di sini. Nah, seperti tangan Bapak ini. Masuknya begini. Penuh ini. Ini penuh. Ini namanya bidang diagonal. Yang dari sini boleh, dari sini boleh, dari situ boleh, dari sini boleh. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih jelas. Inilah yang namanya istilah-istilah atau unsur-unsur yang harus kalian ketahui pada bangun ruang sisi datar. Nah, sekarang sudah Bapak terangkan definisi atau unsur-unsur yang ada dalam bangun ruang sisi datar. Satu nama bangunnya yaitu kubus, tapi nanti di balok juga sama, ada rusuk, ada sisi bagian depan atau bidang bagian depan, ada yang namanya diagonal sisi, ada yang namanya diagonal ruang, ada yang namanya bidang diagonal. Bidang diagonal itu nanti begini seperti tangan tadi, tangan Bapak tadi, ini. Di sini begini ya, di sini ya begini. Masuk sana tapi saya nggak bisa masuk ini. Karena ini masih utuh. Belum dicabut-cabut. Itu ya, istilahnya sama. Hanya nanti bentuknya kalian harus kreatif. Bentuknya yang berbeda atau panjangnya. Nah, bentuk yang berbeda itu sudah kalian pelajari di SD. Paling-paling bentuknya persegi, persegi panjang, atau segitiga. Bentuknya hanya itu. Atau macam-macam nanti. Pokoknya bentuknya yang sudah kalian pelajari di SD. Lebih jelas, tayangan ini nggak usah nyatet kalian, catatan sudah saya buatkan di materi yang ada di Google Classroom yang sudah Bapak buat. Dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian coba untuk mengerjakan. Tidak usah Bapak suruh. Kalau misalkan kalian punya soal-soal tentang bangun ruang sisi datar ini, lebih baik kalian kerjakan. Kalau perlu di WA-kan kepada saya. Jika ingin ngecek apakah sudah betul atau ada masih belum sempurna. Tapi yang jelas soal-soal dari saya ada di Classroom. Dari keterangan saya ini modal kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di Classroom itu. Tidak usah khawatir. Bapak beri catatan materi yang ada di Classroom selain video ini. Kalian akan nanti terus setelah itu, jika kurang paham, putar lagi videonya. Kurang paham, baca materi, usaha mencoba untuk menyelesaikan apa yang Bapak tugaskan. Ringan, mungkin kalian hanya diminta untuk menggambar dan memberi nama pojok-pojoknya ini yang seperti tadi, A, B, C, D, E, terus
diminta untuk menggambar salah satu diagonal ruang dan seterusnya. Nanti pokoknya kalian lihat materi dan mencoba menjawab apa yang ada di Google Classroom yang harus latihan-latihan yang harus kalian selesaikan. Kalian tidak menyelesaikan latihan itu resiko kalian sendiri, tanggung sendiri, tidak bisa juga kalian sendiri, toh pinter juga kalian sendiri. Pilihan ada di kalian. Kalian mencoba mengerjakan, meskipun salah dikirim ke saya, luar biasa. Sangat saya apresiasi, sangat bagus. Tidak mengerjakan pun, kalian semoga sadar akan kewajiban kalian bahwa kalian adalah seorang pelajar. Cita-cita kalian masih jauh, masih umur kalian masih sekian. Semoga dengan belajar ini kalian akan mencapai apa yang kalian cita-citakan. Tapi usaha harus. Cita-cita kalian kejar tanpa ada usaha tidak akan tercapai, tidak akan kalian pegang. Itu yang jelas, usaha keras, telaten, sabar, dan disiplin. Itu kunci sukses anak-anakku ya. Dari saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.